Selamat siang Mas Prim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas aja. Udah lama nih kita nggak ketemu lagi. Iya, baru ketemu lagi nih kita. Hmm. Jadi nih, Eh, kebetulan lagi ada tugas buat wawancara pengusaha. mm-mm. Kan kebetulan tuh Mas Prim sendiri kan pengusaha kan. Oke, boleh. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih. Boleh kan nanya? Boleh. Nah, jadi Mm-mm. Mas Prim ini nih usahanya apa sih? Oke. Mungkin kita langsung ke topik ya. Iya. Topik yang dibahas. Nah, buat usaha sendiri ada 2 usaha yang sekarang lagi dijalanin. Pertama itu toko alat tulis. Iya. Yang kedua laundry. Gitu. Jadi cuman sekarang ini baru 2 doang sih. Iya. Dua usaha. Tadi data sebutin. Terus Nah, nama usahanya tuh apa? buat nama usaha ya. Nama usaha tuh buat laundry sendiri itu namanya Madani Laundry. Iya. Yang kedua toko alat tulis itu namanya Toko Primajaya. Itu. Terus tempat usahanya di mana? Buat tempat usaha karena ada 2 ya. Iya. Ada 2 tipe usaha tadi. Yang pertama toko alat tulis nih adanya di rumah. Tapi kita bukan nyewa ruko gitu, jadi sekadar ya di rumah buka toko biasa gitu. Nah, terus yang kedua laundry juga tuh ada 2. Pertama di Wisma Asri, tau lah pokoknya ya. Iya, di Wisma Asri. Yang kedua ya di rumah sendiri, jadi laundry ini ada 2. Oh gitu. Iya, ada dua lokasi. Terus kan dari lokasi usaha yang banyak itu, marketingnya tuh kayak gimana sih? Buat marketing ya, kebetulan buat marketing sendiri kita naruh banner gitu di depan rumah menyediakan laundry dan segala macem. Terus toko alat tulis, kalau toko alat tulis dulu sempat pasang, cuman karena emang alat tulis ini udah lama, udah bertahun-tahun ya, jadi ya udah banyak orang juga yang tahu gitu. Terus selain banner ya, kalau laundry sendiri itu omongan ke omongan sih. Jadi maksudnya gini, misalnya Mas Faza nih Mas laundry ke saya. Iya. Nah, terus hasilnya memuaskan gitu, mulai dari cara lipetannya, Iya. terus wanginya, packingnya, dan mungkin jasanya juga. Nah, kayak gitu buat marketing. Jadi kita mengutamain kepuasan pelanggan sih. Berarti dari review pelanggan sebelumnya ya gitu ya? Ya, buat laundry sama tulis juga dari review pelanggan yang sebelumnya gitu. Terus Kebanyakan sih kayak gitu. laundry ya? Mm-mm. Laundry. Proses produksinya tuh gimana sih? Proses laundrynya tuh? Buat proses laundry sendiri itu tahap yang pertama kita jemput nih pakaian, tapi kan ada 2 tipe ya, ada juga yang dijemput, ada juga yang antar sendiri. Nah, kalau misalnya yang dijemput ya kita jemput ke rumah pelanggannya gitu. Terus kedua, karena ada beberapa tipe juga, terus cuci gosok dan segala macam. Kalau yang cuci gosok kita pasti dicuci dulu, direndam biasa, habis itu dicuci, terus tahap pengeringan. Nah, tahap pengeringan masuk ke tahap gosok. Iya. Nah, setelah digosok segala macam, habis itu tahap packing. Nah, di tahap packing itu plus juga kita ngasih penyemprotan parfum. Iya. Dan terakhir ya udah berarti pakaiannya tuh diantar lagi ke pelanggannya. Oh, berarti bisa ngantar sendiri ke tempat, bisa diambil juga gitu ya, dijemput. Jadi ada 2 tipe. Oh gitu. Terus untuk harganya tuh berapa sih? Kalau harganya itu sebenarnya tergantung tipenya ya. Iya. Kita kan ada tadi cuci gosok, ada juga laundry karpet, ada juga boneka Iya. gitu. Kalau cuci gosok per kilonya tuh 6.000. Iya. Kalau gosok 4.000 per kilo. Terus buat karpet sendiri tergantung ukuran karpetnya. Kalau misalnya ukuran karpetnya cukup besar, itu mungkin di sekitar 30.000 sampai 40.000. Tapi buat yang ukuran sedang dan juga kecil itu mungkin di sekitar 20.000 sampai 30.000 gitu. Iya. Nah, buat boneka sebenarnya juga tergantung size-nya gitu. Kalau misalnya besar mungkin
20 ribuan gitu. Tapi rata-rata kalau buat dikasih ya kena di angka 20 ribu Iya, gitu. pas gitu. Nah, dari laundry ini yang berdampak untuk lingkungan tuh apa sih? Mungkin ini ya penggunaan deterjen kan. Iya. Kalau misalnya penggunaan yang banyak dan berlebihan itu juga kan apa ya, kurang baik Iya. buat sistem apa, saluran air dan Iya. juga tanahnya gitu. Terus sama mungkin penggunaan parfum. Nah, karena setahu saya ya buat penggunaan parfum tuh bisa nimbulin apa ya, efek rumah kaca. Iya. Cuman persentasenya tuh nggak sebesar kayak di pabrik gitu, Iya, asap pabrik iya, iya. dan makin listrik tenaga batu bara mungkin gitu. Tetap ada dampak buat lingkungannya, cuman nggak sebesar sama ini yang lain. Terus modal usaha laundrynya tuh berapa sih? Buat modal awal itu mungkin cukup mengeluarkan biaya yang besar ya, di angka sekitar ya 5-7 jutaan. Iya. Buat modal saya sendiri kemarin waktu itu di angka sekitar 5-7 jutaan. Iya. Karena kebetulan buat mesin laundry itu ada apa ya, ada yang ngasih gitu hadiah buat Iya. kita. Terus ya paling kita tinggal beli mesin tungku uapnya, terus tungku kompornya dan juga setrikanya, sama beli rak gitu. Beli ya habis lah sekitar 5-7 jutaan. Cuman itu tergantung ini juga ya, maksudnya tergantung si laundrynya tuh mau kayak gimana. Ada yang pakai beli mesin uap, beli mesin open buat apa, cepet ngeringin pakaiannya. Ada juga enggak. Cuman kalau di rumah ya cuman basic aja sih, maksudnya yang sederhana aja gitu, nggak jauh dari itu sih buat modal awal. Berarti kalau untuk modal per bulannya tuh berkisar berapa tuh? Kalau per bulan ya karena tadi di awal udah lumayan besar, paling buat per bulan tuh di angka 300-400an. Nah yang dikeluarin tuh biasanya buat beli deterjen, buat beli plastik buat packingnya, terus parfumnya, sama ya mungkin beli apa ya, tas-tas yang khusus buat laundry itu. Iya. Itu sih kurang lebih. Dan juga deterjennya ada 2 tipe ya, buat pakaian berwarna sama pakaian putih. Iya. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Terus untuk omset bulannya tuh berkisaran berapa? Omset per bulan kayaknya ya kalau misalnya dihitung-hitung itu ada di kisaran 1.500.000. Oh iya. Sampai 1.800.000 gitu. Karena ada 2 usaha, maksudnya 2 tempat kan. Tapi juga laundrynya bukan laundry yang besar gitu. Jadi cuma di dalam rumahan ya. Rata-rata segitu sih per bulannya, sekitar 1.500.000 sampai 1.800.000. Oh, lumayan juga ya. Iya. Terus nih, yang buat usaha laundrynya konsisten rame terus tuh apa sih rahasianya? Kalau rahasianya, nah mungkin ini ya, kalau di kita tuh misalnya ada barang yang ketinggalan ataupun duit yang tertinggal di saku, itu kita balikin lagi gitu. Jadi apapun itu bentuknya, pasti itu kita kembaliin lagi dan berapapun jumlah nominalnya. Jadi kita ngutamain kejujuran. Jadi biar pelanggan nih merasa puas dan mau, maksudnya nggak ada trauma atau trust issue buat laundry ke kitanya gitu. Terus kalau misalnya ada masukan pasaran ya, misal kayak parfumnya kayaknya enakan yang bulan lalu atau parfumnya kayaknya kurang wangi, itu pasti kita juga apa ya, gercep buat nanganin itu. Terus sama ya dari komunikasi kita juga sih gitu. Kalau misalnya kita ramah juga, pelanggan kan juga apa ya, kayak merasa nyaman ya. Jadi kurang lebih 3 prinsip tadi, berarti kejujuran, terus kecepatan apa ya, respon dari pelanggan, sama komunikasi. Oh gitu. Itu.
Baik, mungkin ini aja wawancara untuk hari ini. Terima kasih Mas Prim udah nyempatin waktunya buat wawancara kali ini. Terima kasih juga udah kita sharing-sharing pengalaman juga kan. Iya. Biar sama-sama tahu nih buat kalau usaha tuh kayak gimana. Gitu. Oke.